Assalamualaikum sahabat Studio Kesmas semua. Nah, episode materi kali ini berhubungan dengan epidemiologi, yaitu surveillance epidemiologi. Sepertinya kata surveillance ini sudah umum ya kita dengar. Video kali ini kita akan membahas apa sih surveillance itu, kemudian tujuan dari surveillance, bagaimana kegiatan dari surveillance itu, serta contoh kasus dari surveillance epidemiologi. Kita masuk ke pengertian surveillance. Menurut WHO, didefinisikan surveillance sebagai proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematik dan terus-menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Surveillance ini diartikan sebagai suatu macam observasi dari seseorang atau beberapa orang yang disangka menderita suatu penyakit menular seperti kolera, pes, cacar, dan sifilis. Jadi maksud dari pengawasan atau observasi seperti ini sebenarnya supaya dengan segera dapat memberikan pengobatan dan isolasi terhadap penyakit yang timbul pada kasus yang dicurigai. Jadi surveillance atau observasi sebagai proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data. Kita masuk ke pengertian surveillance epidemiologi. Surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data kesehatan terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan atau di mana kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut. Jadi memang sama ya antara pengertian dari WHO yang tadi dan pengertian surveillance epidemiologi secara umum, yaitu terkait pengumpulan, analisis hingga ke interpretasi data dari kasus yang ditinjau atau diamati. Kemudian kita masuk ke tujuan dari surveillance. Bagaimana sih tujuan surveillance itu? Tujuan surveillance epidemiologi adalah tersedianya data dan informasi epidemiologi sebagai dasar manajemen kesehatan untuk pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program kesehatan, dan peningkatan kewaspadaan serta respon kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. Jadi tujuan adanya surveillance epidemiologi ini adalah ada data dan informasi yang bisa kita dapatkan sebagai bahan untuk ditinjau untuk pengambilan keputusan pada program kesehatan, serta bagaimana meningkatkan tingkat kewaspadaan dini ketika terdapat KLB seperti yang baru-baru ini, yaitu KLB pada COVID-19. Kita masuk ke kegiatan surveillance epidemiologi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam surveillance epidemiologi menurut Heriana di tahun 2018 yaitu bagaimana pengumpulan data epidemiologi dilakukan secara rutin dan sistematis. Kemudian pengolahan, penyajian, analisis, serta interpretasi data agar menghasilkan informasi epidemiologi yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana pemanfaatan informasi tersebut untuk menentukan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan atau terkait peningkatan program dalam menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Jadi memang kegiatan surveillance ini dilakukan terkait pengumpulan data secara rutin, kemudian membuat laporan rutinnya baik terkait itu penyakit menular maupun tidak menular. Kemudian menghasilkan informasi epidemiologi dan dilanjutkan dengan memanfaatkan informasi data tersebut untuk perlu dilakukan peningkatan program dalam penyelesaian masalah kesehatan. Kita masuk ke contoh kasus surveillance epidemiologi.
Nah, yang saya ambil di sini adalah terkait kasus tentang COVID-19 atau coronavirus. COVID-19 merupakan jenis virus yang baru, menyebabkan penyakit terjadi pada hewan maupun manusia. COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO karena serempak terjadi di seluruh negara atau wilayah terjangkit virus tersebut. Satu pilar utama penanggulangan pandemi COVID-19 adalah surveillance yang baik dan sistematis. Surveillance epidemiologi melakukan kegiatan pengamatan penyakit tersebut. Surveillance COVID-19 bukan hanya tentang pengumpulan data, melainkan bagaimana proses sistematiknya yang terus berjalan, mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data, lalu disampaikan untuk sebagai bahan pengambilan keputusan. Kemudian, upaya surveillance ini merupakan pemantauan yang berlangsung terus-menerus terhadap kelompok yang berisiko. Kegiatan surveillance ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu karantina. Selama masa karantina, surveillance dilakukan untuk memantau perubahan kondisi seseorang atau sekelompok orang. Kegiatan karantina ini merupakan pembatasan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu wilayah, termasuk wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi, untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau terjadinya kontaminasi. Adapun tujuan utama dari surveillance COVID-19 yaitu bagaimana melakukan deteksi dini pasien dalam pengawasan atau dalam pemantauan atau probable konfirmasi COVID-19 di pintu masuk negara dan wilayah. Kegiatan di pintu masuk negara ini meliputi di pelabuhan, bandara udara, dan PLBDN atau pos lintas batas darat negara. Kemudian ini dilaksanakan melalui pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan yang datang dari wilayah atau negara yang terjangkit COVID-19. Kemudian mendeteksi adanya penularan dari manusia ke manusia dan mengidentifikasi faktor risiko dari COVID-19. Jadi diidentifikasi juga faktor risiko dari COVID-19 dan kemudian mengidentifikasi daerah yang berisiko untuk terinfeksi COVID-19. Nah, itulah tadi tujuan utama dari diadakannya surveillance COVID-19. Berikut adalah referensi yang saya gunakan baik dalam membuat video maupun dalam mengajar di kelas. Oke guys, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat like, share, and subscribe ya. Dan sampai jumpa di materi-materi kesehatan masyarakat selanjutnya.